Cek. 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 Oke. Cek. Cek. Halo. Persen darah dan dari arteri hepatika yang membawa sekitar 20-25%. Vena porta hepatika Mas sendiri. Tomo mau langsung udah jalan ya? Izin dokter. Sedang berjalan dokter, izin dokter. Ya lanjut. Siap dokter. Selamat pagi, Dokter Agung. Selamat pagi, Dokter Yuda. Maaf, lupa belum matikan. Izin dokter, apakah suara saya terdengar dokter? Ya, jelas sekali, silahkan. Siap dokter, izin melanjutkan dokter. Jadi vena porta hepatika sendiri dibentuk oleh vena mesenterica superior dan vena splenica, terletak di posterior dari leher pankreas. Sedangkan arteri hepatika terdiri dari dua, yaitu arteri hepatika communis dari trunkus celiacus asal dari arteri gastroduodenalis, dan arteri hepatika asal dari arteri gastroduodenalis ke bifurkasio arteri hepatika. Jadi sedangkan persarafan dari hepar yaitu berasal dari plexus hepaticus, turunan terbesar dari plexus celiacus, terdiri dari serat simpatis dan parasimpatik. Dari serat simpatik sendiri dari plexus celiacus dan serat parasimpatis dari trunkus vagus anterior dan posterior. Fungsinya sendiri lebih ke vasokonstriksi, sedangkan fungsi yang lain sendiri belum diketahui. Hepar sendiri sebagai organ penghasil limfa utama, sebagian besar dibentuk di dalam ruang perisinoidal space of gas dan mengalir ke limfatik profunda di triad portal intraalveolar sekitarnya. Secara fisiologis, hepar mempunyai banyak fungsi, yaitu dikelompokkan menjadi fungsi sekresi empedu, metabolisme bilirubin, fungsi vaskuler dan hematologi, metabolisme nutrisi, detoksifikasi metabolik, penyimpanan vitamin dan mineral, serta fungsi untuk pertahanan tubuh. Patofisiologi dari abses hepar, bakteri dan organisme lain dapat masuk ke dalam hepar melalui berbagai rute termasuk saluran empedu, vena porta, dan arteri hepatik. Infeksi pada organ di dalam portal bed juga dapat menyebabkan tromboflebitis septik terlokalisir, melepaskan emboli septik ke dalam sirkulasi portal dan terperangkat oleh sinusoid hati dan menjadi sinus untuk pembentukan abses hepar. Pada trauma tembus hepar, kondisi ini dapat menginokulasi organisme secara langsung ke dalam parenkim hepar, mengakibatkan abses hepar biogenik. Sedangkan trauma hepar non-penetrasik dapat juga menghasilkan hasil yang serupa dengan menyebabkan nekrosis hepar terlokalisir, perdarahan intrahepatik, dan kebocoran empedu, sehingga menyediakan lingkungan yang cocok untuk pertumbuhan bakteri. Berikut ini adalah rute infeksi abses hepar, bisa dari vena hepatika, dari arteri hepatika, dari vena portal, dari ductus biliar, maupun dari kontak secara langsung. Secara epidemiologi, di Amerika Serikat sendiri, insidensi abses hepar biogenik adalah sekitar 8-15 per 100.000 penduduk per tahun, terhitung lebih dari 80% kasus abses hepar. Abses hepar yang disebabkan karena entamuba histolitika sekitar 10% kasus dan lebih sering terjadi di daerah tropis maupun pada turis dan pada imigran di negara-negara berkembang. Prevalensi entamuba histolika sendiri di Indonesia sekitar antara 10-18% kasus. Sedangkan jamur dan agen infeksi lain bertanggung jawab kurang dari 10% kasus. Klebsiella pneumonia menjadi penyebab utama di negara-negara Asia. Usia pertengahan hingga usia tua memiliki risiko lebih tinggi terhadap abses hepar biogenik. Usia insiden puncak ditemukan pada usia sekitar 50-65 tahun, sedangkan pada anak-anak jarang terjadi.
pria lebih mendominasi pada pasien dengan abses hepar biogenik sekitar 1,5 sampai 2%. Pada penelitian lain disebutkan insidensi abses hepar biogenik diperkirakan 2,3% kasus per 100.000 populasi dan lebih tinggi pada pria dibanding pada wanita. Pada penelitian ini disebutkan bahwa 3,3 banding 1,3 per 100.000. Sedangkan angka mortalitas kejadian sebelum perkembangan dari sistem radiologi yaitu USG dan CT scan sekitar 5-26%. Sekarang karena penegakan diagnosis yang lebih cepat dan sistem pengobatan yang lebih baik, sekarang angka kematiannya kurang dari 10%. Berikut ini ada penyebab abses hepar biogenik baik dari aerob gram negatif, aerob gram positif, anaerob gram negatif, dan anaerob gram positif. Dari aerob gram negatif sendiri yang paling sering adalah Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Proteus species, Enterobacter cloacae, dan Citrobacter fundii. Sedangkan aerob gram positif yang paling sering menyebabkan adalah Streptococcus milleri, Staphylococcus aureus, dan Enterococcus species. Sedangkan dari anaerob gram negatif dari Bacteroides dan Fusobacterium, anaerob gram positif dari Clostridium dan Streptococcus species. Ini penyebab abses hepar biogenik berdasarkan mekanismenya dari hepatobiliar, bisa dari portal, arterial, trauma, maupun patologi abdomen yang berdekatan. Dari amobiasis, ini bisa dari diagram bisa kita lihat bahwa kista maupun trombozoid yang dikeluarkan dari feses manusia, dia akan berkembang di luar dan kemudian akan masuk ke dalam tubuh manusia lagi, akan terjadi eksitasi, terbentuk trombozoid. Dari trombozoid ini akan bermultiplikasi sehingga terbentuk kista dan trombozoid yang matang. Dia akan bermultiplikasi, akhirnya keluar ke dalam host dan akan bersirkulasi kembali seperti awal lagi untuk menyebabkan infeksi pada manusia yang terinfeksi. Faktor risiko ini dibagi dua, yaitu peningkatan risiko perkembangan abses hepar dan peningkatan mortalitas dari abses hepar. Dari faktor risiko perkembangan abses hepar sendiri, faktor risiko yang paling sering adalah diabetes mellitus, sirosis hepar, status imunokompromis, penggunaan PPI, usia lanjut, dan jenis kelamin. Sedangkan untuk yang peningkatan mortalitas dari abses hepar sendiri disebabkan karena adanya keganasan, diabetes mellitus, sirosis hepar, jenis kelamin laki-laki, di mana tadi disebutkan bahwa jenis kelamin laki-laki lebih mendominasi terjadinya abses hepar dibanding pada perempuan. Pada pasien-pasien dengan gagal multiorgan, sepsis, infeksi dengan organisme campuran, ruptur abses hepar, ukuran hepar lebih dari 5 cm, distres pernafasan, hipotensi, jaundice, dan keterlibatan ekstrahepatik. Pada abses hepar ini, presentasi klinik yang paling sering muncul adalah demam lebih dari 38 derajat Celcius dan keganasan. Disebutkan demam bisa sampai 40 derajat Celcius, adanya kelemahan umum dan anoreksia, gangguan gastrointestinal, sakit perut, mual dan muntah, serta diare, terdapat penurunan berat badan yang signifikan, gejala sakit kepala, mialgia, artralgia, jaundice bisa menjadi ini bisa menjadi indikator respon septik sistemik, bisa muncul juga subseptik jika tidak ditangani dengan baik. Absen yang berdekatan dengan diafragma dapat menyebabkan nyeri pleuritik, batuk maupun dyspnoe, kadang-kadang menyimpulkan komplikasi pneumonia pada pasien-pasien yang terjadi kontak langsung antara hepar dengan regio torak. Sebagian besar pada abses hepar amobik ini tidak menunjukkan gejala atau penyakit non-invasif yang dengan gejala ringan. Abses hepar amobik ini mengeluarkan kista dalam waktu yang singkat, tetapi pada mayoritas pasien ini dapat membersihkan infeksi dalam waktu sekitar 12 bulan. Pada pasien-pasien dengan abses hepar amobik harus dirawat untuk meninggalkan organisme dan mencegah penularan lebih lanjut. Gejala utama dari abses hepar amobik yaitu nyeri perut dan demam. Pada 90% kasus, demam biasanya antara 38-40% kasus, nyeri di hipokondria kanan yang menjalar ke bahu dan area skapular, terdapat penurunan yang signifikan, ada riwayat disentri sekitar 20%. Tanda kardinalnya yaitu hepatomegali,
hepar teraba lunak dan lembut disertai dengan defense muskular di atasnya yang menyakitkan. Nyeri terlokalisir di daerah abses, sebagian besar biasanya di spatium interkostal kanan bawah. Kadang-kadang jaundice juga sering terlihat. Dari gambaran laboratorium, kita pada abses hepar tidak bisa dibedakan antara abses hepar dan abses hepar pyogenik dan amebik. Biasanya yang muncul adalah adanya anemia ringan, muncul leukositosis tanpa eosinofilia, tingkat sedimentasi eritrosit yang meningkat, C-reaktif protein yang meningkat, terdapat hipoalbumin, terdapat hipobilirubinemia, peningkatan alanin aminotransferase, peningkatan alkali fosfatase. Dari gambaran radiologi yang biasa dikerjakan yaitu dengan USG dan CT scan dengan sensitivitas 96-100%. Pada gambaran CT scan biasanya akan gambaran hipodens dengan pada foto ini tampak dari gambaran di lobus sebelah kanan, gambaran hipodens bentuk bulat, cenderung bulat dengan dinding yang sedikit menebal. Dari gambaran radiologi sendiri tidak bisa dibedakan apakah itu abses hepar amebik maupun abses hepar pyogenik. Tapi pada gambaran di sini tampak terlihat bahwa pada gambar B tampak terlihat terdapat penebalan dari dinding abses, dan abses sendiri terdapat bersepta-septa. Jadi tidak dalam satu lobus besar, tapi dia ada banyak septa-septanya. Kondisi seperti ini biasanya menyulitkan dalam proses penanganan karena tidak bisa langsung dilakukan. Ketika dilakukan drainase akan mempersulit untuk benar-benar bersih ketika satu kali tusuk drainase. Untuk penegakan diagnosis, ya seperti yang biasa kita kerjakan yaitu dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, laboratorium, radiologi. Dalam hal ini USG dan CT scan sebagai gold standar. Dilakukan aspirasi jarum halus untuk penegakan diagnosis, terutama pada abses hepar pyogenik. Dilakukan kultur darah, tapi kultur darah ini biasanya kurang begitu bermakna pada abses hepar amebik. Dilakukan serologi, kadang-kadang dilakukan pengujian antigen, piruvat fosfatase, dan uji molekuler terutama tapi kalau untuk serologi dan yang 4 ke bawah ini, jika dilakukan di daerah-daerah dengan negara berkembang, kurang begitu bermakna karena keterbatasan alat dan teknologi. Sedangkan tata laksana yang bisa dilakukan yaitu bisa menggunakan obat-obatan, terapi medis, dan tindakan dengan drainase. Pada abses hepar pyogenik, yang dulu sering diberikan yaitu pemberian ampicillin 2 gram intravena setiap 6 jam, ditambah dengan gentamisin 1,7 mg per kilogram berat badan, intravena setiap 8 jam, dan ditambah dengan metronidazole 500 mg intravena setiap 8 jam. Sedangkan saat ini pilihan pertama yang diberikan yaitu cefotaxime 2 gram intravena setiap 8 jam atau ceftriaxone 2 gram intravena setiap 24 jam, ditambah dengan metronidazole 500 mg intravena tiap 8 jam. Alternatif yang lain yaitu piperacillin, tazobactam 3,375 gram intravena tiap 6 jam, dan dipertimbangkan tetap diberikan metronidazole. Alternatif antibiotik yang lain ketika terjadi resistensinya bisa diberikan carbapenem, bisa ertapenem, imipenem, meropenem, doripenem, dan diberikan fluoroquinolone. Sedangkan pada abses hepar amebik, pilihan utama tetap diberikan metronidazole dengan dosis 750 mg per 8 jam, diberikan selama 7-10 hari sebagai agen jaringan, dan sebagai agen luminal diberikan paramomisin 500 mg per 8 jam selama 7 hari. Sedangkan antibiotik alternatif yang bisa diberikan yaitu untuk agen jaringan sendiri diberikan tinidazole 800 mg per 8 jam atau 2 gram per 3-5 hari. Sedangkan agen luminal yang bisa diberikan yaitu iodoquinol 650 mg per 8 jam diberikan selama 20 hari, dan diloxanid furoat 500 mg per 8 jam selama 10 hari. Untuk standar penanganan ini bisa dilakukan aspirasi, baik aspirasi dengan jarum maupun dengan insersi drain catheter pigtail dengan USG atau CT guided dengan angka keberhasilan sekitar 90%.
Sedangkan indikasi bedah selain dilakukan drainase eksternal maupun dengan dengan aspirasi jarum, indikasi bedah sendiri dilakukan ketika abses hepar sendiri sudah pecah sehingga menimbulkan peritonitis atau abses hepar yang kompleks terjadi di bersepta-septa atau abses heparnya sendiri multiple yang tidak memungkinkan untuk dilakukan drainase, sulit dijangkau terkait dari lokasi dari abses heparnya sendiri, atau abses hepar sendiri ukuran besar lebih dari 5 cm, masalah dengan peritonitis atau karena akses anatomi yang sulit, kelainan patologi terkait yang berhubungan dengan pembedahan. Sebagai pertimbangan pada abses hepar, ketika terjadi ruptur abses, ini kita bisa melihat bahwa apakah ini karena kasus iatrogenik. Apakah terjadi ruptur? Jika tidak terjadi ruptur, apakah ini karena abses iatrogenik, karena proses dari proses pembedahan atau bukan? Jika ini terjadi karena proses pembedahan, maka tindakannya yaitu dilakukan surgical drainase atau reseksi. Jika bukan, maka kita lihat dari ukurannya. Jika ukurannya kurang dari 3 cm, diberikan antibiotik. Jika tidak berhasil, dilakukan drainase perkutan. Jika dari abses hepar iatrogenik ini lebih dari 3 cm sampai 5 cm, apakah ini uniloculated atau multiloculated? Jika uniloculated, dilakukan percutaneous drainase. Jika tidak berhasil, dilakukan kembali diulang lagi dengan drainase percutaneous. Jika tetap tidak berhasil, maka dilakukan surgical drainase. Sedangkan pada multiloculated, langsung dilakukan surgical drainase atau dilakukan reseksi. Komplikasi dari abses hepar sendiri biasanya terjadi pada sekitar 15 sampai 15,7% pasien. Paling sering yaitu pneumonia seperti yang disebutkan, terutama abses hepar yang letaknya berdekatan dengan rongga toraks. Dia menginfeksi langsung ke area diafragma sehingga menembus ke area rongga toraks. Komplikasi bisa ekstrahepatik, di mata bisa terjadi endoftalmitis, terjadi emboli paru septik, infeksi paru-paru, dan peradangan dari sistem saraf pusat. Dari diafragma sendiri, karena jika terjadi pengikisan dari diafragma bisa menimbulkan efusi pleura, empioma paru, pneumonia. Dalam hal ini disebutkan paling sering terjadi yaitu pneumonia, perikarditis, fistula bronchopeular, dan fistula bronchoduodenal. Dari sini dapat kita ringkasannya yaitu abses hepar saat ini masih merupakan masalah kesehatan yang dikaitkan dengan angka mortalitas dan morbiditas yang relatif tinggi, dan beberapa kasus menimbulkan komplikasi yang cukup serius. Penegakan diagnosis yang cepat dan tepat sangat penting dalam merencanakan strategi manajemen yang efektif dan mencapai hasil yang baik. Karena gejala klinis sendiri pada abses hepar sendiri tidak spesifik dan dari temuan laboratorium juga tidak spesifik, keberadaan faktor predisposisi dapat membantu dalam meningkatkan tingkat kecurigaan diagnostik. Kunci keberhasilan dalam pengelolaan abses hepar adalah diagnosis dini dan pemilihan terapi yang tepat. Terdapat beberapa modalitas yang berbeda untuk pengobatan abses hepar, masing-masing memiliki indikasi, kelebihan, dan kekurangan yang berbeda. Diperlukan pemahaman yang lebih terkait penegakan diagnosis yang cepat dan tepat serta strategi perawatan untuk meminimalkan komplikasi jangka panjang pada pasien-pasien dengan abses hepar. Demikian presentasi saya, mohon asupan dokter. Oke, terima kasih Romat atas presentasinya abses hepar ya. Jadi abses hepar termasuk kasus yang lumayan banyak kita temukan di kita di Indonesia. Mungkin secara statistik kita juga belum punya data, tapi di Sarjito paling tidak 2 bulan sekali mesti dapat abses hepar. Oke, sebelum lanjut ke diskusi, mungkin ada pertanyaan atau masukan dari teman-temannya kepada Rohmat. Untuk audien yang hadir, mungkin ada presiden atau trainee, silahkan untuk bertanya manajemen abses hepar yang berdasarkan tulisan Rohmat atau masukan-masukan dari referat dari Rohmat. Terima kasih, silahkan. Silahkan teman satu angkatannya ada enggak yang datang?
Saya lihat banyak yang ada ini. Izin ada dokter. Ya, silahkan bisa memberi masukan atau pertanyaan. Silahkan. Ya, mohon izin dokter, terima kasih atas kesempatannya. Dari Afif dokter, kepada dokter Uli, sebelumnya kami seangkatan mengucapkan selamat dulu sudah maju referat di Gestif ini. Kemudian untuk masukan, kami kira hanya sedikit saja. Untuk slide-nya sudah sangat baik, namun mungkin untuk beberapa hal mungkin perlu ditambahkan, terutama masalah literatur. Jadi tadi kami melihat beberapa tulisan di slide itu mungkin belum ada, mungkin akan lebih baik dan lebih memudahkan bagi para audiens untuk mengetahui sumber literaturnya dari mana apabila ada tambahan tulisan literaturnya dari mana. Misal seperti tadi antibiotik yang jadi drug of choice untuk abses hepar itu apa, kemudian disertakan literaturnya apa. Kemudian mungkin yang mau kami tanyakan terkait presentasi dari Dr. Uli ini, mohon izin ini menanyakan tentang pilihan utama untuk abses hepar sendiri sebenarnya lebih kepada minimal invasif atau lebih kepada operatif, begitu Dr. Uli. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Uli. Siap dokter, izin. Terima kasih Dokter Afif. Terima kasih atas masukannya. Ya memang saya terima kasih apresiasi atas yang diberikan kepada saya sebagai penulis presentan hari ini. Karena memang saya tidak menuliskan literatur yang saya sampaikan di PowerPoint. Sebagai masukan saya, lain waktu ketika saya akan mempresentasikan, saya lebih akan menambahkan sumber dari literatur. Cuman untuk referat yang saya tulis sudah saya tulis lengkap. Nanti saya share ke teman-teman yang kira-kira membutuhkan, jadi sebagai panduan ketika nanti bahwa itu ada bukti tertulis bahwa untuk yang dari penelitian mana bahwa itu bukti untuk pemberian terapi pada pasien dengan abses hepar. Pada referat yang saya sampaikan ini, pada kondisi saat ini yang lebih pilihan utama yaitu minimal invasif, terutama bisa menggunakan yang aspirasi jarum maupun dengan kateter dengan guided USG atau dengan CT scan, Mas. Untuk yang pilihan invasif, terutama dengan laparotomi, hanya disebutkan di sini, disebutkan terutama pada pasien-pasien dengan ini, Mas. Abses hepar yang pecah, jadi menimbulkan peritonitis atau abses hepar dengan kompleks atau multiple, sehingga tidak memungkinkan dilakukan drainase atau dilakukan drainase tapi dia multiple, sehingga malah justru merugikan pasien, atau di area anatomi sendiri sulit dijangkau. Jadi untuk pilihan terapi sendiri dari yang saya baca, dari referensi yang saya baca, lebih ke non-invasif, terutama dengan menggunakan aspirasi jarum atau insensi dan kateter dengan panduan USG atau CT scan. Ini pun ketika dilakukan dengan baik dan dengan sudah dengan operator yang sudah terbiasa mengerjakan dengan angka keberhasilan sekitar 90%. Terima kasih. Silahkan teman lainnya. Jadi pertanyaannya pertama tadi masukan yang bagus ya. Jadi tadi juga saya lihat. Jadi kalau kalian presentasi, minta tolong dari setiap slide itu ditampilkan referensi, mungkin misalnya tanda dan gejala, diagnosis dan faktor resiko dan sebagainya itu bisa lebih dari satu referensi ABC misalnya dan sebagainya ya. Jadi referensi sangat penting dari masukan yang sudah disampaikan oleh Afif. Kemudian yang kedua, perbandingan antara minimal invasif dengan open tadi juga sudah dijawab. Nanti kita diskusi setelah akhir ya. Silakan dari teman-teman yang lain mungkin mau menampilkan atau memberikan pertanyaan pada si Rohmat. Silakan dari mungkin kalau ada trainee mengikuti atau residen yang lain silakan.
izin bertanya, Dr. Rohmat. Kalau untuk yang dengan penanganan yang minimal invasif dengan percutaneous guided drainase guided USG atau CT scan, itu berarti hanya di drainase saja tanpa debridement ya? Itu cukup dengan drainase saja apa sampai kapan indikasi perlu sampai dengan debridement? Terima kasih. Terima kasih Mas Tony. Izin dokter, izin menjawab. Ya, silakan. Terima kasih Mas Tony atas pertanyaannya. Jadi untuk yang saya dapatkan dari literatur pada abses Shepard di sini untuk yang minimal invasif yaitu dengan aspirasi insensi kateter tidak dilakukan debridement, jadi murni hanya dilakukan drainase. Jadi pada aspirasi langsung disedot atau pada untuk yang pemberian insensi kateter itu dilakukan sampai bersih, jadi mengikuti gravitasi. Jadi nanti sampai ditemukan hasil produk dari cairan abses sendiri minimal. Jadi dia terpasang tel kateternya itu terpasang dulu agak lama mengikuti dari gravitasi. Jika jadi produk minimal dari penilaian dari produknya sendiri berkurang atau dari penilaian dari USG atau CT scan berkurang dan dari klinisnya membaik, dari ininya drain kateternya bisa dilepas. Untuk dilakukan indikasi dilakukan tindakan, apakah nanti akan dilakukan surgical jika dari penilaian ini baik penilaian secara klinis pasien tidak ada perbaikan setelah dilakukan aspirasi jarum atau dilakukan insersi, terus dari penambahan radiologis sendiri baik dari CT scan atau USG tidak ada pengurangan dari ukuran dari abses sendiri atau ditemukan adanya abses yang multiple sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan insersi drainase yang lebih dari beberapa kali, sehingga malah justru akan jika dilakukan insersi drainase yang beberapa kali malah akan merugikan pasien. Terima kasih. Izin dokter. Oke, terima kasih Rohmat. Jadi sudah dijawab. Jadi kapan pertanyaannya apakah perlu debridement atau tidak dengan kondisi liver abscess yang minimal invasif dengan itu. Oke, terima kasih. Silahkan pertanyaan lagi. Izin dokter. Mau bertanya, kapan indikasi kita lakukan laparoskopi pada kasus-kasus abses Shepard? Itu aja. Ya, indikasi laparoskopi abses Shepard. Silahkan Rohmat, jadi ada open, ada guiding USG CT, dan laparoskopi. Oke. Izin dokter, izin menjawab. Indikasi dilakukan laparoskopi jika untuk ininya sendiri dari yang saya baca, tapi mohon maaf di sini tidak saya tampilkan untuk yang tindakan laparoskopi, tapi yang dari yang saya baca untuk laparoskopi sendiri dikerjakan ketika abses Shepard-nya sendiri terletak ini tidak terlalu dalam dok, atau dari anatomi, dari letak anatomi dari abses Shepard-nya sendiri masih bisa dijangkau dengan alat laparoskopi. Karena kalau lokasi anatominya sendiri terbilang sulit atau lokasinya di dalam lebih ke dalam di permukaan yang lebih dalam akan menyulitkan tindakan laparoskopi atau malah justru akan meningkatkan risiko terjadinya bleeding ketika dilakukan tindakan laparoskopi, dokter. Izin dokter. Oke, pertanyaan ketiga ya berarti tentang laparoskopi. Nanti mungkin bisa kita diskusikan terakhir ya. Mungkin ada 2 pertanyaan lain sebelum kita diskusi. Mungkin Dokter Agung ada masukan juga. Menanyakan Dokter Yanto. Silakan. Ya. Nah, kami menanyakan dari
halaman 31 dikatakan penggunaan obat proton pump inhibitor telah ditemukan meningkatkan risiko pembentukan abses hepar. Ini hal yang baru, mohon penjelasan kenapa kok obat proton pump inhibitor ini merupakan salah satu penyebab. Karena memang di era saat ini kasus orang dengan penyakit MAH atau gastritis itu banyak yang memerlukan proton pump inhibitor, sehingga kita perlu mengetahui aspek apa yang menyebabkan itu untuk prevensinya. Terima kasih. Terima kasih dokter atas pertanyaannya. Izin menjawab dokter. Jadi penggunaan proton pump inhibitor ini biasanya digunakan pada pasien-pasien dengan gastritis atau ulkus gaster atau ulkus duodenum. Tapi dengan penggunaan proton pump inhibitor yang lama, jangka lama, ini di literatur yang saya baca itu meningkatkan pH dari asam lambung sendiri. Dari lebih ke arah basa, sehingga sedangkan proteksi pertahanan lambung sendiri ini lebih baik ketika dilakukan pada kondisi asam. Dengan kondisi penggunaan proton pump inhibitor dengan kondisi lambung yang basah ini meningkatkan terjadinya inokulasi dari bakteri di area lambung, sehingga dengan adanya inokulasi di bakteri di area lambung ini, karena lambung sendiri berdekatan dengan area hepar, sehingga meningkatkan resiko kontak langsung kontak ketika terjadi infeksi di area lambung ke area hepar, yang meningkatkan resiko untuk terjadinya abses hepar, dokter. Terima kasih, dokter. Izin, dokter. Oke, silakan. Pertanyaan. Jadi pertanyaan tentang penggunaan PPI ya. Pertanyaan pertama tadi, Afif tadi apa ya? Selain memberikan informasi tentang referensi, apa ya tadi? Lupa saya. Izin dokter, tadi terkait ini dokter, lebih baik mana penanganan dengan minimal invasif atau dengan itu nomor 2 itu. Ya, nomor 2. Yang nomor 2. Nomor 1 apa? Nomor 1 tadi terkait, iya dok. Ini Mas Tony tadi. Ini yang debridement dokter, terkait apakah pada minimal invasif juga dilakukan debridement dokter. Oke, ya. Mirip-mirip tadi. Oke, silahkan ada pertanyaan lain sebelum kita diskusi. Atau masukan yang lain bisa, ada Dr. Agung dari RSSA ini, dosen kita juga, dosen Sister Hospital. Mungkin masukan Dr. Agung. Ya, terima kasih Dr. Yuda. Punya kasus suarane ra krungu, Bro. Suaranya kurang jelas, Dr. Agung. Dengan ilik saudaranya. Iya, jelek sinyalnya. Dan saya melanjutkan monitor buat ini, Dr. Yuda, silakan lanjut. Ya. Oke. Suaranya kurang jelas. Ya. Silakan lanjut saja. Sinyalnya jelek. Oke. Terima kasih. Jadi masih ada pertanyaan dari residen-residen atau trainee? Sebelum kita diskusi. Oke. Terima kasih Dr. Rohmat yang sudah mempresentasikan. Jadi mungkin saya beberapa menambahi juga. Jadi prinsipnya untuk liver abscess kasusnya cukup banyak juga di negara kita ya. Jadi nanti mungkin teman-teman sudah tahu. Jadi paling sering memang ada tiga hal untuk liver abscess. Jadi pyogenik, amoeboik, dan fungal abscess ya. Kalau prosentasenya berapa sih Rohmat? Mungkin tahu Rohmat. Izin dokter, untuk yang amoeboik sendiri sekitar 10%, untuk yang jamur dan infeksi yang lain kurang dari 10%, untuk yang pyogenik sendiri sekitar 75-80% dokter. Ya, jadi ternyata yang memang banyak kita pyogenik ya. Pyogenik ya, itu 75-80 lah, orang bilang 80 ke atas ya. Amoeboik itu 10, fungal juga 10%. Jadi itu yang cukup sering, prinsipnya itu dulu.
Jadi ada biogenik, amoebaik, dan fungal abses. Kemudian yang perlu diketahui juga oleh teman-teman itu berkaitan dengan perbedaan-perbedaan dari itu semua. Jadi ada amoebaik sama paling sering kan biogenik itu. Kalau berkaitan dengan usia gimana, si Rohmat mungkin? Jenis kelamin, usia gitu. Halo, monitor Rohmat, dengar? Izin dokter, non saya dokter. Suara saya terdengar dokter? Oh, dengar. Gimana itu? Jadi ya, izin dokter untuk yang baik biogenik maupun dari amoebaik sendiri, untuk presentasi antara laki-laki dan perempuan hampir sama dokter, sekitar 1,5 sampai 2,5, atau pada literatur yang lain disebutkan 1,3 sampai 3 dokter. Terus untuk yang umur paling sering dok, untuk usia paling sering pada abses Separ sendiri sekitar 20 sampai 40 tahun, dokter. Dengan kejadian angka pada abses Separ yang biogenik sendiri, disebutkan bahwa untuk yang biogenik paling sering ini terjadi pada usia tua, dokter, untuk yang biogenik, dokter. Terus untuk yang amoebaik sendiri, laki-laki terutama di usia 30 sampai 50 tahun, dokter. 846. Ya. Baik, kita mulai saja. Ya, oke. Jadi biogenik lebih rentan di usia tua ya. Amoebaik usia muda. Memang ini penjelasannya juga masih sulit ya, tapi biogenik bacterial infection itu tadi sudah disebutkan, salah satunya adalah PPI tadi. Jadi ascending infection, kuman di GI tract, upper GI tract itu risk jadi abses. Dan amoeboik memang kaitannya dengan diet, traveling, dan sebagainya pada orang-orang muda, sehingga dia penyebarannya biasanya juga portal infection ya. Jadi terjadi amoebaik liver abscess. Kemudian kalau untuk berkaitan dengan tipenya yang sama kejadian klinisnya gimana? Mungkin kita resume aja. Jumlah absesnya lebih sering yang single mana, yang multiple mana mungkin? Izin dokter, untuk izin menjawab dokter, untuk yang abses Separ sendiri pada gambaran imagingnya sendiri itu biasanya dia tunggal, dokter, terutama di sebelah lobus sebelah kanan. Untuk yang biogenik sendiri bisa tunggal, bisa amoebaik, bisa terkena di semua lobus, tergantung dari lebih dekat mana atau dari area penyebaran dari apakah dari arteri, vena hepatika atau dari kontagius, dokter. Ya, oke. Jadi ingat ya, biogenik yang biasanya gambarannya lebih banyak multiple, tapi bisa juga single. Tapi amoebaik mostly adalah single. Jadi kalau kita melihat multiple seperti itu, kita harus lihat biasanya mungkin paling sering dari ascending infection, sehingga bisa ke biliary tree-nya itu masuk kemana-mana sehingga terjadi multiple. Seperti itu juga ya. Kalau yang abses biasanya yang amoebaik single biasanya lebih banyak di kanan ya. Sama yang biogenik juga lebih sering juga yang kanan. Mungkin vaskularisasinya dan gambaran percabangan dari biliary tree-nya yang arahnya ke sana. Terus untuk kejadian klinisnya lebih berat yang mana? Ya biasanya yang amoebaik lebih akut ya, yang biogenik subakut. Amoebaik. Kemudian jaundice-nya kalau yang amoebaik sering ada jaundice yang mild karena single besar yang biasanya bisa juga menimbulkan seperti itu.
Kemudian tadi diagnosisnya dengan titer ya, dengan serologi dan sebagainya mungkin sudah tahu semua. Antibiotiknya kalau amoeboik jangan lupa ngasih golongannya metronidazole udah. Itu yang prinsip yang harus kalian ketahui itu. Kemudian menjawab pertanyaan tadi ya, minimal atau open, laparoskopi dan sebagainya. Jadi kalau kita mengenal terapinya memang ada 3. Yang paling sering kita kerjakan adalah open ya. Open, sekarang mungkin sudah dengan minimal invasif dan laparoskopi. Nah, itu harus diperhatikan. Prinsipnya semakin kita melakukan suatu tindakan minimal invasif, berarti semakin mengurangi beban pasien, metabolik pasien, dan sebagainya ya. Tapi kondisinya harus diperhatikan. Kalau pasien dalam kondisi yang sepsis dan kondisi kurang baik ya, kita pilihannya adalah minimal invasif dulu untuk source control dulu dengan pilihannya adalah dengan apa namanya close method dengan guiding USG atau dengan guiding CT. Kita apalagi letaknya di perifer sudah nempel di dinding torak, bisa kita langsung kasih pasang drain. Kalau paling mudah kalau mau masang drain, pengalamanku dengan drain torak yang ada mandrinnya itu lebih mudah, besar diameternya dan cukup efektif. Nah, kemudian yang lainnya adalah pasien yang dilakukan dengan open. Open memang indikasinya kalau kamu multiple dan itu harus ada apa namanya multiple ya, kita harus memecah di beberapa tingkat, mungkin tidak efektif kalau kita lakukan drainase dengan kita mencoblos di mana-mana kan. Jadi kita open, drainase, jadikan satu lokasi, baru drain dikasih di tempat situ. Memang kalau bicara debris teman tentu saja akan lebih efektif dengan debris teman. Tapi kalau single, kita bisa cuci dengan spuling-spuling di livernya dari drainnya itu, nanti juga akan bersih. Kemudian yang lainnya untuk laparoskopi, pengalamanku melakukan suatu laparoskopi liver drainase, mungkin aku lupa ya sudah aku upload di YouTube atau belum, nanti lihat di YouTube-ku itu, keuntungannya memang kalau ada spillage. Jadi kalau ada spillage dari kita spuling dan sebagainya, kita bisa menaruh drain subhepatal itu kuncinya. Terus yang kedua, itu juga berkaitan dengan apa namanya lokasinya. Jadi kalau kita lihat diintip dengan laparoskopi itu ada bagian yang apa ya, kalau abses itu bagian yang matur yang permukaannya nekrosis dan kok nekrosis ya, apa tipis dan sebagainya itu tepat yang paling bagus. Jadi dengan laparoskopi, lampu laparoskopi itu skopnya itu kan ada lampunya, itu kamu dekatkan di dekat situ, jadi nanti titik untuk melakukan fungsi atau melakukan pemasangan trokat lebih tepat. Jadi nanti lampu kamu tempelin di dindingnya itu, kemudian kamu fungsi dengan avocat dulu, keluar, pastikan keluar, baru pasang drain. Setelah itu nanti spuling-spuling, spillage dicuci apa namanya, dipasang drain di situnya sudah cukup. Jadi cuma satu titik aja. Kalau mau di tempat drain itu dipakai untuk trokar, nanti setelah itu digunakan untuk masang drain. Jadi pasang sebelah kanan trokar untuk suction, jadi suction sampai bersih, cuci bersih. Yang tempat suction itu dipakai untuk drain subhepatal. Mungkin itu, jadi tadi udah menjawab PPI kapan. Jadi kalau kita cenderung basah, berarti media untuk bakterial tumbuh ya, jadi bisa terjadi nanti ascending di situ nanti. Mungkin gitu jawabannya, silakan. Ada pertanyaan atau komen? Mohon izin dokter, mau menambah sedikit pertanyaan dokter, sekalian sharing dokter. Silakan Afif. Ya, mohon izin dokter, mau menanyakan terkait ini dokter, kebetulan saya pernah punya pengalaman mengasisteni seorang ahli penyakit dalam di bagian gastro, tapi di rumah sakit swasta dokter. Jadi tindakannya kebetulan sama, yaitu USG guided
drainase untuk pengambilan absesnya, dokter. Jadi memang minimal invasif dengan ultrasound guided. Saya mau menanyakan sedikit, dokter, soalnya dari sejak presentasi tadi memang belum ada sedikit pun prosedur yang sama dengan yang saya lihat waktu itu, dokter. Jadi setelah dilakukan fungsi kemudian pemasangan drain, saat itu sempat dilakukan semacam lavase, dokter. Jadi dicuci kemudian diberikan antibiotik jadi lokal, dokter, dengan metronidazole, dokter. Yang mau saya tanyakan, dokter, apakah dari perspektif bedah digestif tersebut memang ada atau memang semacam improvisasi saja, dokter? Soalnya sebelumnya saya pernah mencoba mencari, tapi saya tidak menemukan literaturnya, dokter. Mohon izin, dokter. Terima kasih, dokter. Oke. Ya, jadi prinsipnya kalau setelah push atau itu bisa kita terdrainase, memang kita spooling. Tapi spooling sendiri yang efektif di sana, saya pikir apa ya, cairan aja cukup ya. Yang penting debris bisa ikut keluar. Dan makanya penggunaan drain juga harus drain yang besar. Kalau bisa jangan drain kecil atau makanya kita pakai kayak torak drain itu kalau saya. Jadi efektif sekali. Jadi blast gitu kita cuci langsung bisa keluar bersih sekali. Itu yang ada mandrainnya. Tapi saya sendiri sudah pernah improvisasi, misalnya saya kasih campuran NaCl perhidrol dengan itu, tapi memang evidence base-nya saya belum baca ya, terus terang kalau menggunakan topical antibiotik di situ, itu se-efektif bagaimana itu belum. Tapi memang kenyataannya beberapa kasus infeksi luka operasi dan sebagainya, kita campuri metro dan sebagainya baik. Apakah itu baiknya karena metronya atau baiknya karena dilusinya karena cairan yang dipakai juga kita belum ada sumber yang saya baca saya belum membaca sampai ke sana mungkin kalau ada referensi atau apa silakan, tapi prinsipnya kita dilusi aja sebanyak mungkin sampai kita yakin bersih, kita lanjutkan gitu. Intinya juga jangan sampai materi yang kita pakai juga toxic ke liver kan, kayak mungkin perhidrol, betadine yang saya pakai itu awal-awal dulu ya, setelah itu saya mulai tinggalkan karena menurut saya sama aja hasilnya gitu. Makasih. Masih ada pertanyaan? Halo, monitor suara saya? Halo? Halo? Halo, tes? Halo? Halo, suara saya Pak terdengar? Halo? 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 Saya Bogor. Halo, suara saya Pak terdengar? Jelas loh. Oke, ada gangguan suara juga. Terima kasih Romat untuk presentasinya. Silahkan beraktivitas. Selamat, nanti mungkin diperbaiki, tetap PPT-nya dikasih referensi Romat ya. Halo? Halo, jaringanmu jelek ya? Halo? Siap dong, akan kita sampaikan sama Mas Ulil. Halo Lil. Halo? Halo, nanti tolong disampaikan yang bisa masalah koneksi mungkin. Iya dokter. Siap dokter, akan kita sampaikan dokter. Ya, disampaikan, suruh memperbaiki referensinya. Nanti referat dan referensinya nanti dikirim ulang via WA atau email ke saya. Gitu. Terima kasih. Selamat buat Romat. Nanti sampaikan yang bisa masih monitor saya, mungkin jaringan di sana jelek. Terima kasih ya. Selamat pagi semuanya. Siap dokter. Yuk. Selamat pagi dokter. Terima kasih banyak dokter. Pagi, selamat pagi. Oke.